Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak, yang gurih, yang buket. Pertama-tama nih ayamnya aku marinasi dulu pakai garam dan juga air asam jawa ya. Kemudian sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan tuh bahan-bahan lainnya. Aku mau pakai tomat hijau yang masih seger banget. Ini kita potong-potong kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang atau godong bawang. Ini kita potong-potongnya agak manjang aja ya, boleh lurus kayak gini ataupun mau miring-miring juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita akan siapkan brambang, kemudian ada bawang, ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Kemudian jangan lupa tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita tengok ayamnya sudah selesai kita marinasi. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya. Nah, ini tadi kan kita marinasi pakai air asam jawa Flavis. Nah, pada saat menggoreng, ini akan lebih cepat merah daripada Flavis marinasinya nggak pakai air asam jawa. Jadi diperhatikan jangan terlalu lama ditinggal, nanti gosong. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, ini biarpun warnanya merah banget kayak gini, Flavisnya ayamnya itu nggak keras Flavis, jadi benar-benar lembut banget. Terus kalau bahasanya orang chef-chef itu ya ngomongnya juicy gitu. Kemudian kalau sudah selesai digoreng, di sini kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku pakai wajan yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai wajan yang sama untuk goreng ayam juga nggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya mateng dan udah nggak ada bau languknya. Baru di sini kita akan tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi kecap manis. Di sini aku mau tambahkan juga ada gula, kemudian ada garam, ada penyedap rasa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan cemplungin ayam sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya kecil aja ya, biarkan bumbunya benar-benar ngeresap nanti ke dalam daging ayamnya. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada tomat dan juga ada godong bawang. Nah, kalau bahan ini sudah masuk, masaknya tuh udah usah lama-lama Flavis. Ini cukup kita aduk-aduk sebentar biar nanti tomatnya pada saat disajikan tuh masih seger dan warnanya juga masih cantik banget. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, masakan ayam kita hari ini. Rasanya enak banget, buket, gurih, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ayam yang enak, yang seger banget, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan, aku pakai dada ayam. Flavis juga bisa pakai bagian lain, misalnya paha ataupun pakai ceker juga boleh. Kemudian di sini kita siapkan fish roll. Flavis juga bisa pakai fish cake ataupun bakso ikan ataupun bakso ayam ataupun pakai bakso sapi. Ini kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai lobak. Pokoknya kalau udah ngomongin lobak di Kebumen itu enak. Jadi krius-krius dan nggak ada bau languknya sama sekali. Nah, ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Oh ya, selain pakai lobak, Flavis juga bisa pakai wortel ya. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi buncis nih, bagian ujungnya tadi sudah aku buang, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini pertama-tama kita pakai merica, ini kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan air yang sudah mendidih, kita masukkan ayamnya. Lalu masukkan bumbu halusnya biar makin wangi. Di sini tambahkan godong seledri. Kemudian kita biarkan direbus dan kita akan siapkan untuk kita akan bikin minyak bawang putih. Pertama-tama kita siapkan bawang putih, kemudian kita cincang. Pokoknya Flavis kalau misalnya masakan yang berkuah-kuah itu kalau kita cemplungin minyak bawang putih itu nanti rasanya itu enak banget, gurih dan wangi. Sekarang kita siapkan wajan.
masukkan minyak. Kalau sudah panas, kita cemplungin bawang putih. Ini nggak boleh pakai api yang besar ya, api itu kecil banget, dan kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kuning kecoklatan, berarti sudah mateng nih, kurang lebihnya kayak gini. Pokoknya nggak boleh sampai gosong ya. Kemudian kita sisihkan, dan kita akan tengok tadi rebusan ayamnya. Kita akan masukkan kaldu bubuk, kemudian garam, kemudian di sini masukkan buncis dan juga lobaknya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih lagi, baru kita akan cemplungin fish rollnya. Ataupun misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, bakso ayam, ataupun bakso sapi, itu juga enak banget. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, kita akan tambahkan minyak bawang putih. Ini minyak bawang putih tadi nggak semuanya aku cemplungin ya, aku pakai cuma 1 sendok aja, yang lain aku sisihkan nggak peranti. Kemudian sekarang kita aduk-aduk, dan kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita ampas masih panas-panasnya. Ya tinggal ambil nasi, terus habis itu kalau tempe goreng sering ataupun tempe goreng tepung itu makin enak lagi. Apalagi di tempat Flavis kasih sekarang itu lagi musim ketiga, itu kalau malam tuh dingin banget nih. Kalau bikin lauk model-model kayak gini Flavis, itu rasanya itu seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan dari labu siam. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari labu siam. Nah hari ini kita mau bikin yang praktis-praktis aja, yang cuma serang-serang mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam. Nah ini aku bikinnya emang agak banyak Flavis, karena keluarganya Flavis Kasih itu kan banyak. Jadi kalau masak itu tuh nggak terima sedikit, jadi harus banyak sekalian biar merata. Nah ini labu siamnya akan kita potong-potong, motong-motongnya kita memanjang aja kayak korek api, cuman lebih gede. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai bakso sapi. Berarti bisa juga pakai misalnya bakso ayam, ataupun bakso ikan, ataupun fish cake, ataupun dada ayam, itu juga boleh banget. Jadi nggak mesti harus pakai bakso sapi. Kalau sudah potong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja Flavis, yang cukup dirajang-rajang. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ada brambang, kemudian kita iris-iris atau kita rajang-rajang. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih, ini juga kita cukup rajang-rajang aja. Nah di sini aku mau nanti tumisannya itu pedes banget, jadi aku mau tambahkan cabai rawit yang agak banyak. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai cabai keritingnya aja juga boleh, jadi biar nggak terlalu pedas. Ataupun Flavis mau pakai yang cabai besar terus dibuang bijinya supaya nggak pedas sama sekali, itu juga boleh banget. Kemudian kita iris-iris. Kalau misalnya nanti sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan langsung memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ada wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Kemudian gongsong sampai nanti layu. Kalau sudah layu, di sini kita akan masukkan cabenya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, terus sudah agak kering juga kayak gini. Kemudian kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau baksonya sudah matang, baru kita akan masukkan labu siamnya. Kalau labu siamnya sudah masuk, kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini aku mau pakaiin gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa juga misalnya mau pakai gula merah atau pakai gula putih, saya Flavis di rumah aja. Kemudian di sini aku mau tambahkan air supaya nanti tumisannya itu rada nyemak-nyemak basah gimana gitu. Nanti itu dimakan pakai nasi, wis enak banget. Kemudian ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena aku maunya nanti pada saat dimam tuh masih krius-krius. Nah kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini mau aku tambahkan lagi irisan godong bawang biar nanti makin wangi lagi. Kemudian aduk-aduk, wis gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita siapkan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, tinggal ngambil nasi anget yang masih bener-bener kebul. Rasanya itu kalau udah maem lauk kayak gini tuh nggak perlu lauk lain lagi ya. Udah nggak perlu ayam goreng, udah nggak perlu empal goreng, wis cukup ini sama nasi anget aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Guys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes ikan tongkol yang enak banget, yang gurih banget, dan juga bumbunya benar-benar buket banget. Di sini aku pakai ikan tongkolnya yang jenis pindang, sudah dipindang maksudnya ya. Kalau misalnya Fluffy nggak ada, bisa pakai ikan tongkol yang masih segar. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya, ada cabai merah, kemudian ada tomat, ada kemiri, dan juga di sini kita pakai berambang dan juga bawang. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita langsung cemplungin gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kemudian kita giling lagi supaya semuanya tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi daun bawang, kita iris-iris. Kalau misalnya Fluffy nggak ada daun bawang, juga bisa digantikan pakai kemangi. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita akan campurkan bumbu halus dan juga daun bawangnya. Ini semua bahan dan bumbu biar tercampur rata seperti ini. Kemudian kita diamkan paling minim 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Kemudian setelah ini kita siapkan daun pisang, kemudian kita akan bungkus ikannya. Kalau misalnya Fluffy nggak punya daun pisang, mungkin Fluffy tinggal di luar negeri susah cari daun pisang ya, juga bisa diganti pakai aluminium foil. Rasanya juga sama-sama enak, cuma nanti nggak ada aroma daun pisangnya. Kemudian ini akan kita sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Setelah ini kita siapkan kukusan dan kita akan kukus pepes yang sudah tadi kita bungkus-bungkus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Sebenarnya 30 menit aja udah mateng, cuman aku maunya bener-bener tanek banget supaya nanti awet. Karena kalau misalnya aku bikin pepes kayak gini, biasanya nggak sekaligus maem ya Fluffy. Biasanya kalau misalnya sudah dikukus, sudah matang seperti ini nih, ini nggak langsung aku panggang semua, aku masukkan kulkas sebagian. Yang sebagian aku maem hari ini, sebagian lagi untuk besok. Nah kalau udah mau maem, biasanya aku selalu panggang pepesnya supaya lebih wangi. Sebenarnya dikukus gini aja rasanya udah enak banget, cuman kalau kita panggang aromanya nanti makin wangi lagi. Nah, cara manggangnya jangan lupa diberi sedikit minyak di wajannya supaya keluar asapnya tuh makin banyak. Kalau bisa nanti bikin aromanya makin wangi lagi. Jangan lupa kita bolak-balik. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Fluffy. Ini sudah selesai kita panggang. Kemudian ini bumbu masih anget banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makanan. Aku juga mau ke Fluffy di rumah. Hasilnya kira-kira seperti apa sih pepes ikan bandeng kita hari ini? Ini cantik banget dan juga rasanya itu benar-benar enak banget. Ini cocok kita pakai nasi anget. Terus kalau ada sayur asem ataupun jangan bening bayem, itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep rica-rica ati ampla. Wis, jangan rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ati amplaknya. Ini masih seger banget ya. Ini sudah dicuci bersih, kemudian ini akan kita rebus. Langsung aja kecemplungin ke air mendidih. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, cuma tadi pas nuang garamnya itu nggak kelihatan di kamera. Sambil menunggu direbus, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbu rica-rica itu harus pepek banget ya. Di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunir, dan juga ada cabai. Nah, ini cabainya aku campur, ada cabai rawit, ada cabai hijau besar, ada cabai keriting. Ini cabainya itu yang banyak, namanya juga rica-rica ya, supaya nanti rasanya itu pedas banget. Ini kan kita giling, aku pakai chopper ya, biar nanti teksturnya itu nggak halus banget. Kalau sudah digiling, ini kita sisihkan. Kemudian ini kita tengok ati amplaknya, ini sudah mateng. Ini akan kita angkat, kemudian ini akan kita sisihkan. Nanti biarkan dingin dulu. Setelah dingin, nanti kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Mau kecil-kecil boleh, mau sedang-sedang juga boleh, ataupun misalnya Fluffy lebih suka yang utuh, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Nah, ini setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kita langsung memasaknya ya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita giling. Nah, di sini kan aku gilingnya pakai chopper Fluffy, jadi teksturnya agak kasar. Tapi kalau misalnya Fluffy mau yang halus, itu juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun salam,
kemudian daun jeruk, dan juga daun kumirnya nggak boleh ketinggalan ya, supaya nanti ada aroma khasnya gitu. Kalau bumbunya sudah wangi, kita akan masukkan ati ampela yang sudah tadi kita rebus dan kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir boleh, gula Jawa boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian di sini aku pakai kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya bener-bener ngeresep banget dan rasanya udah enak banget. Kira-kira teksturnya kayak gini Flavis. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini mau aku tambahkan tomat yang sudah diiris-iris, kemudian ada daun bawang sudah diiris-iris, dan juga kemanginya nggak boleh ketinggalan biar aromanya wes makin wangi banget. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau semua bahan tadi sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Ini seperti ini aja udah cukup. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya wis jan enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makme pakai nasi. Terus kalau ada kerupuk yang bunder-bunder itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal hijau yang enak banget. Ini sudah aku siapkan cuminya yang masih seger. Ini sudah aku bersihkan. Kemudian ini kulitnya aku buang. Kalau misalnya Flavis lebih suka yang ada kulitnya juga boleh, nggak usah dibuang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Di sini aku pakai terong ungu. Ini akan aku potong-potong panjang-panjang. Misalnya Flavis mau pakai terong hijau juga boleh. Kalau mau potongnya bulat-bulat juga boleh, miring juga boleh, panjang juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian ini akan kita rendam dengan air supaya nanti warnanya juga jadi kemerahan ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar, cabai rawitnya biar nanti pedes banget. Kemudian bawang berambang dan juga kita pakai tomat yang hijau. Nah, bahan ini mau aku giling, aku pakai chopper ya, karena aku maunya nanti teksturnya nggak terlalu halus banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender juga boleh, cuman usahakan jangan sampai terlalu halus banget. Nah, ini sudah kita cincang. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kan kita walak-wali sampai nanti kiranya mateng. Kalau misalnya sudah mateng dan sudah agak kecoklatan seperti ini siap kita angkat. Kemudian ini kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nanti dikurangin ya, supaya nggak sayang gitu. Kalau sudah untuk goreng sini kan udah nggak bisa dipakai lagi, jadi minyaknya aku kurangin. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan terlalu lama ya, cukup mateng aja gitu. Setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan gongsong bahan sambalnya tadi. Nah, ini minyaknya pakai minyak jangan bekas goreng sini ya, karena yang bekas goreng sini nanti kita buang aja. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, matang. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak lagi sampai nanti rasanya udah bener-bener enak banget. Baru kita akan cemplungin terong dan juga cuminya. Nah, ini kalau terong dan cuminya sudah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, tadi kan cuminya sudah matang, terongnya juga sudah matang, sambalnya juga sudah matang, jadi cukup diaduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah matang, ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini mau aku maem pakai nasi yang anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau lauknya udah kayak gini, karena udah ada cuminya, udah ada terongnya, udah sambalnya. Wis, ini aja udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis.
Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam goreng tepung plus sambal tomat, dan juga nanti kita akan pakai lalapan jengkol dan toge mentah. Pertama-tama kita akan ungkep ayamnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan dulu bumbu ungkepnya. Di sini ada bawang putih, ini kurang lebih 12. Kemudian ada kemiri sebanyak 5 dan ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung memasaknya. Siapkan wajan, kemudian ayamnya kita masukkan ke dalam wajan. Nah, untuk memasaknya aku menggunakan wajan dari Revan ya. Nah, ini bumbunya juga akan kita masukkan, kemudian kita akan tambahkan air. Di sini kita siapkan air sebanyak 500 ml, kemudian tambahkan garam secukupnya, tambahkan daun salam lagi biar nanti aromanya lebih harum. Kemudian kita akan masak pakai api besar. Kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak sampai nanti kuahnya asat dan ayamnya juga sudah empuk banget. Nah, ini ayamnya sudah asat, ini rasanya udah enak, dagingnya juga sudah empuk banget. Kemudian kita dinginkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan telur untuk balurannya nanti ya. Ini kita pakai telurnya sebanyak 3 aja udah cukup. Kemudian kita akan kocok. Kalau sudah selesai, di sini kita akan siapkan tepung bumbu. Nah, di sini tepung bumbunya aku pakai tepung bumbu instan. Flavis bisa pakai tepung bumbu instan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya, mau merek apa aja boleh. Kemudian kalau misalnya ayamnya sudah dingin, kita akan goreng. Sebelum digoreng, kita akan balurin dulu dengan telur. Kemudian kita akan balurin dengan tepung instannya tadi. Nah, kita akan lakukan semuanya sampai nanti selesai. Setelah itu baru kita akan goreng. Untuk menggorengnya di sini kita siapkan wajan dan minyak. Minyaknya agak banyak ya. Kalau sudah panas baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita balurin telur dan juga tepung. Ini aku gorengnya jadi 2 kali ya, karena wajannya nggak cukup besar, jadi aku pakai 2 kali. Oh ya, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan wajan atau fry pan. Ini aku pakai mereknya juga dari Revan. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya, kalau misalnya Flavis pengen beli yang sama seperti yang aku pakai. Nah, ini ayamnya sudah mateng, warnanya udah cantik banget. Kita akan angkat. Setelah ini kita akan bikin sambal tomatnya. Nah, untuk bikin sambal tomatnya bumbunya simple banget. Di sini cuman ada bawang putih, kemudian ada tomat, ada bawang merah, ada cabai rawit. Flavis juga bisa pakai cabai keriting biar nggak terlalu pedas ya. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tomatnya. Nah, ini aku gorengnya pakai minyak bekas goreng ayam biar lebih gurih nantinya. Kalau tomatnya sudah setengah matang, kita akan masukkan cabai, bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita akan masak sampai nanti matang. Setelah itu kita akan angkat. Nah, ini bahan sambalnya sudah matang. Sekarang kita masukkan ke dalam layar. Kemudian kita akan ulek. Kadang-kadang kalau misalnya Flavis mungkin yang tinggal di luar negeri nggak ada ulekan, juga boleh pakai chopper, juga nggak apa-apa. Kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi ada gula merah, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur boleh. Sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kalaupun Flavis nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah enak banget. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tambahkan lauk lainnya. Tadi kan kita pakai ayam goreng. Ini ayamnya udah enak banget, sambalnya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lalapan lain. Ini aku pakai jengkol. Misalnya Flavis nggak suka jengkol, boleh di skip. Nah, di sini juga aku pakai toge mentah. Wah, udah komplit banget deh.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ikan tongkol suwir. Ini nanti rasanya enak banget, gurih banget, karena ini aku pakai ikan tongkolnya. Kalau di tempat Flavikasi namanya tongkol cuek. Jadi dia sudah melalui proses pemasakan. Nah, ini akan kita suwir-suwir dan kita akan buang duri-durinya. Bagi Flavis yang mungkin di tempatnya sana nggak ada yang model begini, bisa juga pakai ikan tongkol yang masih seger, ataupun ikan cakalang yang masih seger, ataupun pakai tuna juga itu enak banget. Nanti jangan lupa dikukus dulu ya. Kalau sudah dikukus baru disuwir-suwir seperti ini. Kalau sudah disuwir-suwir, kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Kemudian aku juga mau tambahin cabai rawit supaya nanti pedes banget. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah, ini kalau goreng ikan tongkol gini rada menyeramkan Flavis, petus gitu minyaknya. Jadi nanti jangan lupa ditutup supaya nanti minyaknya nggak terlalu meletup-meletup. Nanti kalau misalnya pas mau balik, apinya dikecilin atau dimatikan dulu, habis itu dibalik. Setelah itu nanti kita tutup lagi. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti agak kering, tapi jangan sampai kering banget, nanti malah jadi alot ya. Kemudian ini kayak gini aja, ini sudah cukup kita gorengnya. Kemudian kita angkat, kita sisihkan. Nah, ini minyaknya kita akan pakai untuk menggongsong atau kita menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget, udah nggak ada bau languknya sama sekali. Teksturnya juga sudah kayak gini dan warnanya juga udah cantik banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa atau gula pasir juga boleh, garam, kemudian penyedap rasa. Kalau mau pakai penyedap rasa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kemudian tambahkan air, kita akan masak lagi sampai nanti berminyak lagi seperti ini. Ini sambalnya sudah enak. Baru kita akan cemplungin ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya dikecilin, biarkan bumbunya ngeresep. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, ini mau aku tambahkan lagi kemangi supaya nanti aromanya harum banget. Kalau misalnya Flavis nggak ada kemangi, mau pakai kecombrang itu juga enak banget. Nah, ini kalau misalnya kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita angkat. Nih Flavis bisa lihat warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya yang pasti enak banget, gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget. Oh ya, kalau misalnya Flavis mau bikin nasi bakar, ini juga cocok banget loh untuk isian nasi bakar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan yang simple. Ini cocok banget selain untuk sarapan, untuk makan malam yang kilat juga cocok banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan mie, kemudian kita siapkan juga untuk bahan isiannya. Di sini aku pakai kubis. Jadi kalau bikin nasi goreng ataupun bikin mie goreng itu biasanya aku kasih kubis karena memang aku tuh suka banget sama kubis. Ini kubisnya kita potong rawis-rawis. Setelah ini kita juga siapkan lagi ada sayuran lainnya. Aku pakai sawi hijau. Jadi komplit, ada kubisnya, ada sawi hijaunya juga. Ini sawinya kita potong-potong. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai bakso. Nanti Flavis bisa juga misalnya mau pakai dada ayam, itu juga boleh banget. Atau Flavis mau pakai fish cake atau fish ball, itu juga boleh banget. Rasanya sama-sama enak. Kemudian di sini juga aku tambahkan sosis. Ini aku pakainya yang ayam ya. Flavis bisa juga pakai yang rasa sapi. Pokoknya rasa Flavis di rumah aja. Kemudian kita potong-potong dan kita akan sisihkan semua bahan tadi. Di sini nggak ketinggalan supaya nanti aromanya lebih harum lagi, aku tambahkan daun bawang. Kita potong serong-serong supaya nanti hasilnya lebih cantik ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini aku juga mau tambahkan udang. Wis, pokoknya mie goreng kali ini kalau dibilang mandan-mandan spesial ya, karena semuanya komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kita akan siapkan bumbunya ya. Nah, bumbunya ini ada bawang, brambang, cabai, kemiri, dan juga ada udang.
Nah, video ini waktu aku bikin bumbu untuk mie goreng, separohnya nanti aku bikin nasi goreng Flavis. Nah, nasi gorengnya sebenarnya sudah tayang, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Kalau semuanya bahan sudah mateng, kita akan angkat, kemudian ini akan kita haluskan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun mau pakai ulekan juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Nah, ini biar nanti nggak seret blendernya, aku mau tambahin juga minyak bekas goreng bahan-bahan sambelnya tadi atau bahan-bahan bumbunya. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Kalau sudah halus kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siap untuk merebus minyak. Jangan lupa pada saat merebus beri sedikit minyak supaya nanti nggak lengket. Dan merebusnya juga nggak usah lama-lama Flavis, asal dia sudah empuk. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Nah, setelah ini kita siapkan wajan lagi, beri sedikit minyak. Ini kita akan goreng telurnya ya. Ini telurnya aku cepluk aja kemudian diorak-arik. Flavis juga bisa kalau misalnya mau dikocok kayak bikin telur dadar itu, kemudian diorak-arik juga itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, kalau sudah matang seperti ini siap untuk kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar, nggak usah diangkat juga nggak apa-apa, ditaruh di pinggir. Kemudian setelah ini kasih sedikit minyak lagi, kemudian kita akan goreng udangnya. Nah, udangnya akan kita orak-arik kayak gini sampai nanti warnanya kemerahan dan matang. Kemudian ini kita akan angkat. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar ya tinggal disisihkan aja di pinggiran. Kemudian kalau misalnya udangnya sudah matang, ini akan kita tambahkan lagi sedikit minyak dan kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya harum banget. Walaupun tadi sudah matang tetap kita gongsong lagi. Nah, aku mau selalu Flavis di rumah, jadi bumbu yang tadi kita bikin ini nggak semuanya dibikin mie goreng Flavis, jadi separohnya untuk bikin nasi goreng. Nanti resep nasi gorengnya atau video nasi gorengnya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kalau bumbunya sudah enak, masukkan sosis dan juga baksonya. Kemudian kalau sudah matang merata, kita akan tambahkan lagi air, jadi nanti biar tekstur mie-nya itu nggak kering banget. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Pakai micin boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, wes sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai kuahnya tuh rada susut, baru kita akan cemplungin sayur-sayurannya. Tadi ada kubis, ada caisin, kemudian kita langsung cemplungin minyak. Kemudian sak telur-telurnya dan juga sak udang-udangnya kita akan masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita akan aduk. Nah, ini ngaduknya tuh harus cepat Flavis dan apinya juga besar. Nah, kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti mateng. Nah, ini nggak perlu lama-lama lagi, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, sayurnya juga masih krius-krius, jadi nanti rasanya akan enak banget. Sekarang langsung aja kita sajikan di meja makan wis. Dan ini cocok banget kita maem untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Udah nggak perlu nasi lagi Flavis. Kadang-kadang kan kalau Flavis kasih kalau udah maem ada mie-nya, ada nasinya juga, tapi kali ini udah ini aja nggak perlu pakai nasi. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep serundeng. Tapi hari ini serundengnya akan kita isi pakai teri dan juga tempe. Pertama-tama di sini kita siapkan, di sini aku pakai kelapa yang sudah diparut. Cari kelapanya yang agak muda ya. Jadi kalau bikin serundeng enaknya yang muda. Kalau yang tua itu nanti dia rada kasap dan juga manisnya itu kurang. Nah, di sini kita siapkan bahan isiannya. Aku pakai tempe. Biasanya kan kalau Flavis bikin serundeng itu pakainya daging sapi. Nah, hari ini kita akan isi pakai tempe dan juga teri. Ini cocok banget untuk Flavis yang nggak suka dengan daging sapi. Ini tempenya akan kita potong-potong memanjang tipis ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi teri. Atau misalnya Flavis mau pakai jenis ikan asin yang lain juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian kita pakai jahe, kemudian ada ketumbar dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun mau pakai blender juga boleh. Wis, nggak apa-apa. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti
kecoklatan, tapi nggak usah sampai yang kering banget, karena nanti begitu dicemplungin ke serundengnya, tempenya aku pengennya tuh rada gabus-gabus gitu. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang, kita akan sisihkan, kemudian kita akan goreng teriknya. Nah, ini teriknya tadi sudah dicuci bersih, sebelum dicuci direndam sebentar pakai air panas biar nggak terlalu asin banget. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti matang dan kering seperti ini. Kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Ini minyaknya nggak usah diganti, pakai minyak yang ini aja biar nanti rasanya lebih gurih lagi. Kemudian kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, dan juga laos. Kita gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Setelah ini kita akan masukkan kelapanya. Nah, proses ini tuh memang agak lama kalau bikin serundeng ya, tapi tetap harus sabar. Kemudian ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, juga penyedap rasa. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini perlu diperhatikan apinya itu kecil aja, jadi memang harus benar-benar sabar banget. Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini benar-benar nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar kita aduk-aduk. Kemudian masukkan cabai rawit atau cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong, kemudian teriknya dan juga tempenya. Kemudian aduk-aduk lagi sebentar. Nah, ini hasilnya. Ini sudah mateng, rasanya enak banget dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan langsung di meja makan. Ini masakan bisa awet seminggu walaupun nggak dimasukkan ke kulkas ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih lama lagi, boleh masukkan ke kulkas. Nanti kalau mau maem tinggal masukkan ke microwave ataupun mau digongsong sebentar di wajan, itu juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.